Di dunia yang begitu luas dan penuh misteri itu ya, ada satu pulau yang menjadi legenda bahkan di antara para raksasa, Elbaf Nakama. Pulau ini bukan hanya soal tanah para raksasa nih, tetapi juga tempat di mana rahasia sejarah kuno dunia itu tersembunyi. Namun tak semua kisah di Elbaf adalah tentang kemegahan ya. Di sana juga ada kegelapan, kelompok kriminal yang haus akan kekuasaan, raksasa yang berkhianat, dan seorang legenda yang telah lama menghilang itu. Sebuah nama besar yang membuat para raksasa berbisik-bisik, Golden Lion Siki telah kembali. Benarkah seperti itu? Ya, ketika Golden Lion Siki itu yang sudah lama dianggap hanya mitos menghilang muncul dengan rencana berbahaya. Dunia menjadi saksi akan kembalinya seorang legenda itu. Luffy dan kru tak hanya akan menghadapi ancaman baru, tetapi juga harus berhadapan dengan teka-teki yang terkait dengan sejarah kuno, Joy Boy, dan bahkan masa depan dunia itu sendiri. Lalu bagaimana dengan Luffy, Loki, dan Eustace Captain Kid ke depannya nanti? Ya, sini menarik nakama. Selamat datang teman-teman, kita akan bahas alur cerita pada di sini dengan Mimin di sini, Joy Boy The Library of Nika. Let's go, kita mulai ceritanya. Namun sebelum langsung pembahasan, jangan lupa untuk like video ini ya nakama, ya supaya bentuk support kalian semuanya nih untuk channel ini ke depannya agar terus berkembang dan berpetualang bersama Nika sang Joy Boy ini. Nah, jika sudah, terima kasih banyak dan mari kita mulai petualangannya. Gini nakama, Pulau Elbaf sedang berada dalam suasana yang luar biasa ramai. Para raksasa berbicara dengan semangat tinggi tentang kedatangan bajak laut topi jerami. Berita tentang mereka telah sampai sebelum mereka benar-benar tiba. Berkat para pejuang Giant Warrior yang dikirim untuk menjemput Luffy dan kru di Pulau Egghead itu, ini bukan kabar biasa loh. Hampir semua raksasa di Elbaf mengetahuinya. Bahkan kelompok kriminal di sana itu. Di antara para raksasa ada kelompok yang memanfaatkan situasi untuk keuntungan pribadi. Mereka mendengarkan kedatangan Luffy dan kawan-kawan sebagai peluang untuk menculik kru yang lemah dan meminta tebusan besar. Mereka sangat mengutamakan uang nih, sehingga kehadiran bajak laut topi jerami dianggap kesempatan emas. Memang ya nakama, sekarang ini Pulau Elbaf itu ramai dalam perbincangan semua orang di dunia baru. Pasalnya akan banyak hal besar terjadi di sana loh. Kita tahu bahwa ternyata mereka dahulu itu sempat berniat melakukan hal serupa ketika Sang dan krunya itu berkunjung ke Elbaf. Namun rencana itu segera dibatalkan karena resiko yang terlalu besar. Sang dengan reputasinya sebagai pahlawan yang dihormati di Elbaf memiliki kekuatan luar biasa yang membuat mereka tuh berpikir dua kali, apalagi aksinya menghentikan amukan Loki 6 tahun lalu semakin memperkuat posisinya di mata para raksasa. Namun kali ini mereka merasa situasinya berbeda. Topi jerami meski kuat dianggap lebih mudah untuk diserang dibandingkan Akagami. Meskipun begitu, kelompok kriminal ini tidak berniat langsung menghadapi Luffy dan kru intinya. Mereka lebih memilih mengincar kru yang terlihat lemah sambil merencanakan strategi licik tuh. Nah, yang menarik setelah ngebahas kelompok kriminal itu, cerita berpindah lagi ke bagian lebih seru lagi nakama. Perpustakaan milik Jaguar di Saul. Robin terlihat sangat antusias ya ketika mendengar tentang koleksi poneglyph yang disimpan di sana. Para raksasa menjelaskan bahwa poneglyph di perpustakaan itu bukanlah rod poneglyph yang berwarna merah, batu merah terakhir nih yang sangatlah penting ini. Itu masih ada di tangan seseorang dengan bekas luka bakar misterius. Robin mencoba mencari tahu lebih lanjut lagi dan para raksasa menyebutkan bahwa ada salah satu poneglyph di sana yang dianggap sangatlah berharga. Batu itu asli dari Elbaf, berbeda dengan poneglyph lainnya yang didatangkan dari luar. Mungkin batu itu memuat rahasia tentang kerajaan kuno, klan Di, atau bahkan Joy Boy itu sendiri. Elbaf memang penuh misteri nakama. Selain poneglyph, banyak benda-benda kuno yang tersimpan di sana, termasuk senjata-senjata legendaris. Senjata-senjata ini ada berukuran besar untuk ukuran raksasa ya, ada juga yang kecil untuk manusia biasa. Salah satu senjata tersebut kini dimiliki oleh Loki. Loki terlihat membawa senjata besar di punggungnya itu. Senjata ini diberikan oleh ayahnya sebelum Loki mengkhianatinya. Namun Loki merasa masih belum cukup. Dia menginginkan kekuatan lebih besar lagi sehingga dia membunuh ayahnya untuk mendapatkan buah iblis legendaris tersebut. Sementara itu di tempat lain, para anggota SWAT Organization yang sebenarnya terluka kini sudah pulih di rumah sakit angkatan laut. Mereka ngebahas kekuatan luar biasa Kobe yang mampu menghancurkan lengan Avalo Pizarro di Pulau Hachinosu. Kobe meskipun malu mengakui bahwa dia belum sepenuhnya menguasai teknik tersebut, tetapi dia berjanji akan terus berlatih. Sengoku mendengarkan kabar cerita ini, tersenyum bangga di sana. Dia menyebut Kobe sebagai penerus dari Monkey D. Gap. Kemudian mereka mulai merencanakan misi penyelamatan Gap dari markas Yonko Blackberry
itu nih yang tentunya jelas membutuhkan strategi yang sangat matang ya. Dari Marijoa sendiri situasi tak kalah tegang. Imo memerintahkan Gorosei untuk membentuk tim pencari Vivi itu. Tim ini berdiri dari marinir, agen CP0 hingga para kesatria suci. Vivi dianggap sangat penting oleh Imo meskipun alasannya masih misterius ya. Diskusi beralih ke Ratu Lily, nenek moyang Vivi. Lily dianggap sebagai pengkhianat dalam aliansi 20 kerajaan dan dianggap bertanggung jawab atas tersebarnya poneglyph di seluruh penjuru dunia. Ternyata Lily pernah memakan buah iblis Nikyu no Milo yang kini dimiliki oleh Kuma. Dengan kekuatan buah itu dia mampu memindahkan poneglyph ke berbagai tempat. Kembali ke Elbaf sendiri, kegembaran terjadi di sana. Kunci untuk membuka rantai Loki dicuri oleh seseorang. Para penjaga raksasa yang melindungi kunci itu kalah telak oleh sosok misterius tersebut. Para raksasa mendeskripsikan pencuri itu sebagai manusia tetapi dengan kekuatan luar biasa. Kejadian itu membuat seluruh kerajaan Elbaf panik. Mereka takut jika Loki berhasil bebas, kekacauan besar akan terjadi. Peringatan darurat diumumkan dan tim khusus dibentuk untuk mengejar pencuri tersebut. Luffy yang sedang bersama Loki di dunia bawah Elbaf itu merasakan kehadiran seseorang yang sangatlah kuat melalui Kenbun Sokunohage. Nah, Loki di sini bertanya apakah itu teman Luffy, tetapi Luffy memastikan bahwa orang itu bukan bagian dari krunya. Aura kehadiran orang itu semakin dekat dan itu membuat Luffy dan Loki itu meningkatkan kewaspadaan mereka ya. Loki penasaran siapa yang berani datang ke dunia bawah Elbaf apalagi dengan kekuatan sebesar ini. Ketegangan memuncak ketika sosok misteri itu akhirnya muncul, Golden Lion Shiki teman-teman. Ternyata selama ini Shiki bersembunyi di Elbaf menunggu waktu yang tepat untuk kembali bereaksi dan tujuannya jelas, dia ingin merekrut anggota-anggota kuat untuk membantunya memulai rencana besarnya. Shiki berniat membebaskan Loki dan merekrutnya sebagai anggota. Selain itu Kid dan juga Killer yang semula ditahan oleh para raksasa diselamatkan oleh Shiki. Sebagai imbalannya mereka harus bergabung dengan kru Shiki nih. Meski awalnya enggan, Kid akhirnya setuju karena tidak punya pilihan lain. Dengan Loki, Kid dan Killer di sisinya, Shiki siap memulai langkah besarnya itu. Namun Luffy dan kru topi jerami pasti tidak akan tinggal diam nih. Ketegangan antara para raksasa, kelompok kriminal Shiki, Luffy di Elbaf menjadi semakin menarik untuk disimak nakama. Chapter ini memang meninggalkan banyak pertanyaan ya. Apa sebenarnya rencana Shiki sendiri ke depannya? Mengapa Loki begitu penting dan bagaimana peran Luffy dalam semua lini? Semua misteri ini menjadi tanda bahwa Elbaf adalah medan pertempuran baru yang akan mengguncang dunia ke depannya. Karena memang nakama jika soal legenda lama seperti Shiki sudah turun gunung dan seseorang yang kala itu muncul sebagai siluet itu adalah Shiki, bukannya Super Gaban ya, bahwa itu bukan akan menjadi plot twist menarik tersendiri ke depannya. Itu akan sangat mind blowing. Sepertinya dia masih menginginkan hal besar One Piece itu dan cara bersembunyi di Elbaf selama ini memang sesuatu yang menarik. Jadi kalau mau dikesimpulkan lagi nih, kisah di Pulau Elbaf itu menjadi titik balik yang menentukan dalam perjalanan Luffy dan para krunya. Pertemuan dengan para raksasa, terungkapnya rahasia kuno, kehadiran kembali legenda seperti Golden Lion Shiki menguji bukan hanya kekuatan mereka tetapi juga tekad kepercayaan mereka terhadap satu sama lain. Shiki dengan rencana ambisiusnya untuk merekrut Loki dan membangun pasukan tak tertandingi itu membuktikan bahwa masa lalu yang kelam tak pernah sepenuhnya terkubur. Namun langkahnya itu terhalang oleh keberanian Luffy nih, kecerdikan kru topi jerami dan solidaritas tak terduga dari para raksasa Elbaf yang lain yang bersatu untuk melindungi tanah mereka. Di sisi lain, rahasia sejarah dunia yang perlahan terungkap melalui poneglyph di perpustakaan Saul dan keterlibatan Ratu Lily itu membawa dimensi baru pada petualangan ini nakama. Joy Boy, kerajaan kuno, buah iblis legendaris menjadi bagian dari teka-teki besar yang menghubungkan masa lalu, masa kini dan juga masa depan kan. Nah akhirnya meskipun Shiki berhasil untuk kabur atau menyusun rencana barunya di Elbaf ya, Luffy dan para kru mendapatkan kepercayaan dari para raksasa pula untuk tinggal di Elbaf itu dan bekal pengetahuan serta hal luar biasa lainnya. Kunci rantai Loki yang hampir membawa kehancuran itu kini menjadi simbol bagaimana persatuan dan keberanian bisa menghadapi ancaman sebesar apapun kan. Nah di akhir dalam chapter ini di kisah Elbaf, tetapi gema dan pertarungan dan rahasia yang terungkap akan terus membangun perjalanan mereka ke depannya. Dunia semakin mendekati perubahan besar kan. Bajak laut topi jerami berada di tepat di pusatnya itu. Nah apa yang akan terjadi ke depannya nanti? Hanya lautan luas dan takdir yang bisa menjawab ya. Tetapi Luffy dan Nika serta Joy Boy sama-sama akan terhubung dan memainkan peranan terbesar di Elbaf nanti nakama. Sepakat nakama tentang semua hipotesa ini. Jadi terima kasih banyak ya telah menonton cerita ini sampai akhir. Jika kalian punya pendapat langsung aja komentar di bawah nih dan kita akan usahakan respon, oke? Sampai jumpa di video selanjutnya nakama, dan Joy Boy sang Nika telah kembali ke peradaban One Piece.
Oh